Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review bottom shock depan temen ya buat Siraka. Di sini buat beat umum temennya buat beat umum itu maksudnya beat kargo bisa, beat FI bisa, ISP dan beat lainnya. Tentunya pokoknya semua beat bisa gitu ya. Termasuk juga Matic, Honda yang lainnya gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi nggak cuman sekedar beat aja. Dan bottom ini kemarin saya dapetin dengan harga yang cukup murah banget teman-teman ya. Ini kemarin saya dapetin dengan harga 75 ribuan aja teman-teman ya. Karena memang lagi promo banget. Dan sebelumnya itu pernah nyampe di angka 71 ribu teman-teman ya. Jadi benar-benar murah banget gitu. Saya juga nggak ngerti sih. Tapi saya juga nggak tahu ya untuk kualitasnya kayak gimana gitu. Soalnya saya juga belum buka barangnya. Dan biar nggak penasaran, oke kita langsung buka aja sih dus boxnya. Nah oke, jadi ini si unitnya anjir gila enteng banget. Ini beneran enteng banget, temennya juga nggak tahu. Pernah sih saya juga beli bottom kayak gini tuh waktu dulu mereknya DBS, tapi gak seenteng ini anjir. Ini enteng pisan, gila sih. Dan di sini temen ya, untuk finishing bagian atas bottomnya nih, dia di anodizing temen-temennya warna hitamnya, dan dia juga dari aluminium, udah di CNC juga proses finishing akhirnya, jadi rapi banget. Nah, cuman untuk bagian kakinya ini nih, ini kayaknya cor-coran teman-teman ya, soalnya ini kelihatan banget gitu nggak rapinya. Terus di bagian warna hitam kakinya ini juga, ini dia cat teman-teman ya, bukan di anodizing gitu, jadi dia kelihatan banget sih apa sih tekstur catnya gitu ya. Nah, jadi untuk finishingnya sendiri dia lumayan cukup rapi teman-teman ya, untuk di harga 75 ribu. Nah cuman dia memang belum dikasih sealnya teman-teman ya, dia belum dikasih seal. Dan ini dalamnya juga cukup bersih teman-teman ya. Di dalam ini tuh dia cukup bersih. Biasanya di dalam sininya tuh ada sedikit kayak kasar-kasar gitu ya, kalau ini mah enggak. Ini bersih banget sih asli. Oke. Bagus sih teman-teman, saya juga nggak ngerti ini dengan harga 75 ribu gitu ya. Dan dia juga nggak ada merek ditanam di bagian kaki ya. Kalau biasanya kan brand-brand lain tuh suka ditanam gitu ya di bagian kaki. Akhirnya dia nggak, cuma tempelan kayak gini aja, ini bisa dicopot sih. Nah oke teman-teman, kita langsung pasang aja kayaknya teman-teman ya. Saya mau beli dulu sisilnya buat dipasang ke bottomnya. Nah oke teman-teman, jadi di sini saya udah beli sisilnya. Jadi kapan Bu? Jadi ini saya belinya seal Yamaha teman-teman ya. Karena saya nyari-nyari Honda tuh nggak ada, banyakan CKD gitu ya. Dan jadi saya belinya seal Yamaha, ini buat Yamaha Mio. Tapi ukurannya sih sama aja, sebenarnya diameter ini sama aja, dia nggak ada bedanya. Oke kita langsung pasang aja ke bottomnya. Nah oke teman-teman, jadi ini si seal shocknya udah kepasang teman-teman ya tuh ini. Nah sekarang kita tinggal pasang penguncinya aja. Nah untuk penguncinya di sini saya pakai bawaan dari Beatnya teman-teman ya, yang kayak gini. Jadi yang dari bottom shock ori Beat saya lepas supaya bisa kepasang di sini teman-teman. Sekarang kita pasang dulu ini, terus pasang yang lain-lainnya. Oke.
Nah, dan untuk tutup sealnya juga di sini saya pakai yang bawaan bitnya, teman-teman ya. Nah, ini jadi yang bawaan bitnya dilepas terus dipasang ke sini, teman-teman ya. Tinggal sebelah lagi. Ya, menurut saya sih di harga 75.000 wajar, tentunya nggak ada kuncian sama seal shocknya juga. Masuk akal sih, soalnya kan sekarang seal ini juga taruhlah 5 ribuan satu gitu ya, teman-teman. 20.000 juga cuman hitungnya jadi 85.000 gitu ya. Udah termasuk murah banget sih kalau menurut saya mah. Mana sih anjir. Oke, jadi ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal coba ya. Ini harus coba ya, kotor. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ke tahap pemasangan as teman-teman ya, sama per-pernya. Nah, ini jadi udah ada sulingannya teman-teman ya. Dan ini ada sulingan. Oke. Nah, sebelum dipasang teman-teman ya, kita bersihin dulu bagian dalamnya. Nah, jadi sebelum dipasang kita bakalan bersihin dulu bagian dalam sininya. Nah, di sini saya pakai WD atau pakai cairan semacam WD, teman-teman ya, kalian bisa bebas sih. Nah, jadi harus benar-benar bersih area luar dan dalamnya tentunya ya, supaya si ini tuh nyordotnya enakan gitu ya. Jadi nyordot. Oke, udah selesai. Nah, oke teman-teman, ini kompresinya udah adaan teman-teman ya. Nah, buat ngecek kompresinya tuh kalian posisi ada di atas kayak gini ya si asnya. Terus kalian tutup pakai tangan kayak gini. Terus kalian tekan. Nah, kalau misalkan waktu dibuka kayak ini ada keluar angin dari sini, itu berarti kompresinya udah adaan. Gitu teman-teman ya. Jadi buat ngecek kompresinya tuh ya harus ada keluar angin yang dari sini. Dari ujung sini harus keluar angin. Jadi waktu kalian tekan kayak gini, tuh. Kalian tutup, tekan. Waktu kalian buka, ini harus ada angin, harus besar teman-teman. Semakin gede anginnya, itu kompresinya makin bagus.
Nah oke, jadi ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang aja sih si bottom ininya. Ini juga udah empuk banget. Oke, sekarang kita langsung pasang aja ke silakan. Nah oke teman-teman, jadi sekarang kita tinggal pasang aja si bottomnya ke segitiganya. Oke, kita pasang langsung aja. Nah buat kalian yang punya permasalahan susah masuk gitu ya, si asnya ini tuh sesat gitu ya, kalian bisa pakai obeng min kayak gini. Nah terus diselapkan gitu ya. Nah, ini kan seset. Nah tinggal kalian iniin aja sedikit. Tuh jadi di apa sih namanya itu, dicongkel dikit gitu ya teman-teman, pakai obeng min si segitiganya ini. Tuh beres. Nah selanjutnya buat ngukur si bottomnya temen-temen dia nih, kelakannya bener. Nah buat ngukur si bottomnya ini gitu ya, dia ngetes sejajar atau enggaknya, kalian pasangin si as rodanya, dia harus apa sih, ngagolosor gitu ya temen-temen. Nah ini kan nggak rata tuh temen-temen ya. Tuh ini bagian ini dia lebih ke bawah dibandingkan yang ini. Jadi yang ini kita naikin lagi, atau yang ini kita turunin gitu ya. Nah oke, jadi ini teman-teman hasil pemasangan dari si bottom shocknya teman-teman ya. Nah untuk bottomnya sendiri di sini kepasang sangat oke, anjay. Walaupun nggak ada mereknya ya, di sini saya cabut mereknya soalnya dia cuma dipasang stiker aja di area atas, jadi saya copot teman-teman ya. Dan untuk looknya sendiri di sini saya cocok banget ya teman-teman, suka banget sama warna hitamnya ini anjir pokoknya nama edan ya. Tapi kalau di kamera mungkin saya juga kurang tahu ya ini sama atau enggak gitu warnanya, tapi kalau di sini kelihatan oke banget. Cuman nah kalian lihat di sini ya, ini kan warnanya tuh bukan warna anodizing ya bang, kasihnya itu dia warnanya apa ya, catan gitu ya, hasil pengecatan, jadi dia beda teman-teman ya, jadi rada beda gitu. Nah untuk sebelah kanannya di sini saya kemarin si asnya tuh aduh kata kualnya tuh jadi ada baret dikit anjay, kemarin kegetok teman-teman ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah, dikit doang gitu ya, nggak masalah. Dan ini juga nggak ada jedug teman-teman ya, udah enakin banget, nggak ada jedug, nggak ada apa namanya bocor ataupun lain sebagainya, pokoknya udah jos banget. Tinggal di test ride aja teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita langsung coba aja test ride ke jalan teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang saya bakalan test ride si bottom shocknya teman-teman ya. Nah ini udah kepasang rapi, udah normal juga. Jadi sekarang kita tinggal test ride aja apakah si bottomnya ini bermasalah atau enggak gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke test ride nya teman-teman ya. Nggak bisa berharap banyak, tapi untuk di harga 75.000 saya ucapkan segini cukup nyaman. Karena ya banyak juga gitu ya teman-teman yang memang shock breaker depan, bottom depan gitu ya, itu di harga 200 ribuan, 150.000, dan kualitasnya menurut saya sama aja gitu, gini-gini aja teman-teman. Karena tetap gitu ya, walaupun misalkan bottomnya mahal gitu, tapi orang yang masangin asnya gitu ya, sulingannya nggak bener mah ya tetap aja gitu ya, takaran olinya nggak bener gitu, akhirnya mah ya tetap aja gitu nggak enakan gitu ya. Jadi bottom teh bukan apa ya, bukan kunci utama semuanya gitu, tapi semua komponen yang ada di dalam shock itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi memang bottom ini salah satunya juga gitu ya, tapi tetap gitu komponen lain juga itu ikut berperan penting teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% bottomnya kalau misalkan emang nggak enak gitu ya, karena bisa aja mungkin kita yang masanginnya nggak bener, atau
ada trouble hal lainnya gitu ya di dalam asnya atau sulingannya. Anjir, lama bener, buset. Kesel gua. Itu ya macet wae anjing di kemari. Tuh, untuk dipakai apa ya, jalanan kayak gini malah cukup teman-teman. Nah cuman memang kalau misalkan ada lubang gitu ya, ada lubang yang cukup besar gitu, itu memang nggak seenak yang ori teman-teman ya. Arada kumaha ya, rada aya ngaclok gitu ya teman-teman, apa sih, nyentak ke bawah gitu ya, bek gitu. Tapi kalau bandingin sama RC kemarin gitu ya, kalau menurut saya mah lebih enak ini memang teman-teman. Karena yang RC mah itu kan memang nggak recommended buat harian gitu ya teman-teman, bener-bener nggak recommended banget. Kalau ini mah segini buat harian menurut saya cukup teman-teman ya, apalagi buat kalian para pelajar gitu ya, pulang pergi sekolah, ini mah menurut saya mah cukup jos teman-teman, tah segini mah boleh-boleh banget gitu ya. Nah cuman buat warnanya sendiri terbatas teman-teman ya, jadi cuman ada hitam aja gitu. Dan tapi kalau buat saya pribadi justru warna hitam itu cukup menarik teman-teman ya, karena memang daripada warna-warna lain gitu ya, bottom shock ini memang lebih oke warna hitam sih aja. Aduh ya tengah lihat kayak naon sih lihat. Nah mungkin jadi itu aja teman-teman dia untuk penilaian saya seputar bottom shock dengan harga 75.000 ini. Ya kalau menurut saya pribadi buat harian berangkat pulang sekolah sih masih aman teman-teman ya. Berangkat atau pulang sekolah itu masih oke aja. Atau misalkan pergi pulang kerja gitu ya, yang jaraknya nggak terlalu jauh, itu masih oke. Kalau misalkan yang terlalu jauh sih saya sarankan dipasanginya ke memang bengkel-bengkel yang ahli teman-teman dia, yang udah ngerti di dunia shock bottom gitu ya. Soalnya pemasangan shock bottom kayak gini tuh kalau misalkan asal-asalan nggak enakan gitu ya. Ini aja menurut saya gitu ya, ini sayang masanginnya tuh memang kurang maksimal gitu ya teman-teman. Karena memang saya bukan ahli dalam shock breaker gitu ya, anjay. Nah oke, jadi itu aja untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun.